Marsis, mohon doanya ini, Prof. Marsis. Prof. Iyom, apakah ingin menyampaikan sesuatu ini, Prof. Iyom, mohon. Baik. Terima kasih, Kang Hadi. Ya. Saya sebenarnya malam ini mau mendengar sebagai asupan pada saya untuk suatu dalam tanda petik pertarungan ke depan, Mas Hadi. Saya menganggap bahwa hal yang kita hadapi ini bukan hal yang main-main, tetapi untuk menentukan bagaimana kehidupan dunia kedokteran pada masa depan. Kalau saya melihat di sini, apa yang dilakukan secara sistematika itu sudah hampir mencapai titik di penghujung jalan. Nah, tentunya dalam hal ini saya menganggap bahwa kita harus mempersiapkan hal-hal yang bukan yang kecil, tetapi hal-hal yang besar untuk menghadapi suatu tantangan ke depan. Apa yang terjadi di negara kita ini adalah suatu kepentingan-kepentingan yang terkait dengan masalah, menurut saya, adalah masalah dalam bidang bisnis atau dalam bidang perdagangan ke depan dalam penguasaan ekonomi di Indonesia. Itu yang menjadi sesuatu sasaran yang akan dicapai oleh sekelompok orang yang ada. Nah, mungkin dengan adanya suatu gerakan yang sangat luar biasa, apa yang mereka siapkan bukan hanya untuk menggulung undang-undang praktek kedokteran, juga untuk menggulung yang kita katakan juga dengan sistem pendidikan kedokteran yang kita sudah tata dengan baik. Nah, saya melihat di sini tentunya kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, ya, ada 46 undang-undang yang selama ini kita anut, ada yang legal, setengah legal atau ilegal, itu akan melebur dalam satu undang-undang kesehatan, Omnibus Law, itu mereka sudah persiapkan dengan baik. Dan kalau saya melihat di sini, tentunya apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah, kalau saya perhatikan dengan baik, ya, sungguh beruntung, upaya-upaya kita cukup kuat, didukung oleh sebagian besar teman-teman di DPR yang saya kutip dengan pro-ide. Tetapi mereka pun pada saat sekarang ini mendapat tekanan yang luar biasa. Dan tentunya Mas Hadi juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh teman-teman kita DPR, apa yang akan mereka lakukan, mau tidak mau, mereka mengatakan istilah akan terjadi kolaborasi dengan pihak-pihak tertentu. Saya tidak mengerti sejauh mana kolaborasi itu yang dituntut kita ke depan, bahkan mereka mengatakan sejauh mana kita bisa melakukan pembicaraan yang bersifat adalah pemberian suatu konsesi kepada mereka untuk Indonesia masa depan. Nah, sekarang tentu tergantung kepada kita.
6 profesi kita, apakah kita bisa melakukan penolakan atau melakukan suatu kompromi atau konsesi untuk pendidikan Indonesia dan pelayanan kedokteran Indonesia masa depan. Itu tergantung kepada kita sekarang, Mas Hadi. Ya. Saya menceritakan sini bahwa misalnya skenario yang akan diterapkan pertama adalah mereka akan menerima undang-undang pendidikan kedokteran dengan beberapa konsesi yang harus kita berikan. Itu pilihan pertama. Yang kedua, kita akan disingkirkan dan kita jangan bicara tentang masalah undang-undang praktek kedokteran dan KKI masa depan. Nah, hanya ada 2 pilihan menurut hemat saya skenario yang mereka akan lakukan. Nah, kalau sekarang misalnya, apakah pilihan kita akan mempertahankan, akan dihabisi, dan atau perlawanan yang keras ke depan. Bahkan beberapa teman dari DPR, mereka sudah mengatakan ID atau organisasi profesi hanya mungkin ya akan ada 2 pilihan, yaitu menerima konsesi yang mereka minta atau kita akan habis. Tetapi saya teringat teman yang berada di DPR mengatakan sebenarnya ini mempunyai kekuatan yang bisa dipergunakan, Dr. Hadi. Ya, kalau dokter-dokter solid dan mau menggunakan hak mogoknya ke depan, kita bisa menjatuhkan ya satu pemerintahan yang otoriter dan menurut saya tidak baik. Ya, apakah itu akan dipergunakan? Itu kekuatan yang terakhir. Itu kata teman-teman dari DPR terhadap saya. Prof masih ada kekuatan, tetapi jangan digunakan sekarang. Tapi saya ingat bahwa jenderal saya yang namanya Kang Hadi pernah bersama-sama saya turun ke jalan untuk menggunakan kekuatan itu. Betul nggak, Kang Hadi? Ya, Prof. Nah, saya pikir itu satu jalan yang mesti dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya ke depan, tapi tentu saya mengatakan kepada teman-teman, mari kita berjuang sama-sama, harus solid. Ya, tentunya kalau tidak solid, ya saya mengatakan pada tahun 2026, ya perekonomian Indonesia dalam bidang kesehatan farmasi itu akan dikuasai oleh golongan oligarki. Mereka lah yang mendesain keadaan ini. Dan tentunya, menurut hemat saya, mereka semuanya mengadop dari undang-undang desain yang Kang Hadi buat selama ini. Coba Hadi lihat, apa yang dia putusan dari para menteri semua, itu diadop dari rancangan undang-undang pendidikan kedokteran yang Kang Hadi buat. Nah, tapi dengan satu syarat, ya bahwa penguasaan itu ada di tangan negara. Nah, itu bertentangan dengan universal pendidikan di dunia. Nah, sekarang menurut hemat saya, Kang Hadi, ya siap, Prof. menurut hemat saya, ya kita siap. Ya, Kang Hadi bisa menjadi jenderal kembali, ya kalau diperlukan. Mungkin itu pendapat saya untuk ke depan. Terima kasih.